Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Peluk tubuhku untuk sejenak dan biarkan memudar dengan pasti. Biarkan semua seperti seharusnya, takkan pernah menjadi milikku. Lupakan aku, tinggalkan ini. Ku kan tenang dan kau kan pergi. Berjalanlah walau habis terang, ambil cahaya cinta, ku terangi jalanmu di antara beribu lainnya. Kau tetap benderang. Baik pemirsa TVRI Bengkulu, masih bersama saya Afriko Zuhri dalam program acara Berendo. Dan pada sore hari ini kita masih membahas tema Sumbang Saran Pemilu 2023 bersama narasumber kita sudah ada Pak Anggi dan juga Pak Asep. Baik, kita kembali ke pembahasan kita tadi. Pak Anggi sempat menyinggung sedikit bagaimana pentingnya pendidikan politik saat ini ya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Nah, kalau dari Pak Asep sendiri bagaimana sih sebetulnya pendidikan politik yang memang penting saat ini, yang memang dibutuhkan gitu? Iya. Ya Mas Riko, ya kita pertama harus memberikan kesadaran, ya seperti tadi saya ulas lagi, ini sebuah kerja besar secara nasional, bahkan yang paling rumit di dunia ini, kan Indonesia. Benar. Sehingga kita harus paham betul, ini biaya luar biasa besarnya, dan bagaimana penyelenggara pontang-pantingnya, kan itu ya. Coba bisa dibayangkan, gitu. Sekarang penyelenggaraan pemilu, bagaimana logistik harus masuk, ya. Kita negara kepulauan, kan itu ya, yang berbeda-beda dan sebagainya. Nah ini harus kita pahamkan, harus kita sadarkan masyarakat, tidak main-main ini kan. Sehingga kalau kita berkaca ke 2019 yang lalu, serentak gitu ya, itu banyak hal yang sama sekali barangkali belum terprediksikan sejak awal, kan itu ya. Dan apa konsekuensinya? Dianggap pemilunya berhasil, tapi korban dari keberhasilan itu, terutama para penyelenggara, kan luar biasa. Kalau saya tidak salah sekitar 800 orang meninggal karena kelelahan, 5.000 lebih orang sakit karena kelelahan. Kenapa? Luar biasa ini, dituntut untuk seperti itu, kan itu ya. Sampai ada misalnya yang tidak sempat makan segala macam karena deadline yang harus semacam. Ini luar biasanya, kan itu, dan itu tidak dipungkiri. Nah sekarang apalagi ini, kan itu ya. Hal kecil saja. Bagaimana mempersiapkan kertas suara? Nggak kebayang kita, berapa sih yang harus siapkan? Gitu kan, ada 204 pemilih. Kali misalnya 5 aja yang dipilih, kan gitu ya. Itu berarti 1 miliar lebih itu. Nggak kebayang kayak apa, dan harus tersebar pada satu waktu yang sama. Jadi kayak gitu ya. Nah sehingga apa? KPU dengan tahapan-tahapannya itu memang sudah tidak bisa lagi di otak-atik ini, karena kalau ini telat, kenapa? Kayak seperti ban berjalan. Kalau di sini telat, kebubar semua nih, kan itu. Dan ini luar biasanya, kan itu ya. Nah, itu harus sadar pertama. Yang kedua, tadi saya katakan, pahami dulu substansinya, itu apa. Dan yang tadi ditanyakan, kalau gitu siapa sih penanggung yang bertanggung jawab, kan ya, tentang edukasi terhadap masyarakat. Itu bukan hanya pemerintah. Sebenarnya juga ada elemen yang harusnya penting. Siapa? Parpol.
partai politik lah, bukan KPU. Partai politik juga berperan. Oh gitu iya, ya. harus di situ. Bukan bagaimana sih? Karena terkait dengan masalah kekuasaan dan sebagainya, kan partai politik apa sih perannya? Gitu. Edukasi ke masyarakat dan sebagainya. Nah ini menjadi penting. Nah saya melihat ini yang kurang dilakukan, bukan hanya lewat pendidikan formal dan sebagainya, tapi partai politik juga harus banyak berperan, gitu loh, untuk mengedukasi masyarakat. Nah, yang paling parah sekarang, perhatikan, ini sebuah fakta yang saya nggak tahu sering diungkap atau tidak, bahwa para pemilu sekarang itu 24 nanti itu adalah pemilunya generasi muda. Ya. Faktanya usia pemilihan dari 17 sampai ke 39 tahun itu 60%-nya. Yang didominasi gitu ya. Iya, oleh ini pemuda. dominan ini. Iya. Kan itu kan ya. Dan kita lihat bahwa mereka adalah anak-anak milenial yang syarat atau yang sangat biasa familiar dengan hal-hal yang bersifat literasi digital. Iya. Itu kan, Iya, main HP segala macam, jadi digital seperti. Nah, saya tanya, apakah ini sudah disadari enggak? Bagaimana sosialisasi pemilu, diseminasi pemilu dan kenegaraan itu lewat digitalisasi? Iya. Khususnya Ini untuk belum. pemuda itu tadi. Iya, artinya kan itu ya. Iya. Yang melek literasi, yang literasi digital itu udah sedemikian besar kita itu. Iya. Tapi pertanyaannya, dimanfaatkan tidak sih? Nah, yang Artinya ini salah. berbicara juga terkait dengan kesiapan gitu ya. Iya, artinya gitu. Kalau oke lah kalau KPU kan sudah ditunjuk persiapannya ini dan seterusnya. Oke. Tapi tentang masalah sosialisasi, edukasi dengan masyarakat dan sebagainya seperti apa? Apa di pendidikan formal itu dilakukan? Kan itu ya? Iya. Misalnya SD, SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Kenapa? Karena faktanya sangat memprihatinkan. Ya, jangankan pendidikan dasar, perguruan tinggi, artinya kaum intelektual muda, gitu ya, kayaknya belum memahami secara memadai tentang bagaimana sih pemilihan, bagaimana substansinya pemilu itu dan sebagainya. Kan Oke, gitu. artinya kalau kita bicara terkait bagaimana dengan pendidikan politik ini sendiri, terkait dengan bagaimana kesadaran dan juga bagaimana kesiapan saat ini. Mungkin dari Pak Anggi juga melihat tadi kalau disampaikan, kalau kita berkaca di tahun 2019 dalam pesta demokrasi 2019 banyak sekali mungkin korban, salah satunya adalah para penyelenggara gitu ya. Nah kalau melihat di tahun ini apakah sudah ada persiapan gitu ya, persiapan seperti apa? Terus bagaimana sih kesadaran yang memang dimunculkan oleh masyarakat ini? Ya, yang pertama flashback 2019 ya, kita tidak pungkiri itu secara nasional memang kurang lebih datanya seperti itu. Tapi sekali lagi KPU Republik Indonesia sudah membuat beberapa rule yang bisa kami yakinkan memperkurang ya, minimalisir beberapa kejadian-kejadian serupa. Kalau dulu di 2019 itu berapapun umur penyelenggara di tingkat KPPS boleh ya, tapi untuk yang 2024 ini kita betul saring ya, 50 maksimal, dan itu pun dengan catatan fisik ya, surat keterangan kesehatannya itu ada denyut nadinya, tekanan darahnya, dan ada penyakit penyerta atau tidak. Kalau tidak, sekali lagi mohon maaf, bukan kita tidak ingin mengizinkan untuk bergabung ya, tetapi kan untuk menghindari hal-hal yang seperti itu. Lalu yang kedua, secara aturan memang seperti disampaikan tadi, pekerjaan KPPS ini kan nampaknya saja ringan ya, tetapi penghitungan 5 kotak sekaligus yang perintahnya memang harus dikerjakan pada hari yang sama ya, walaupun 2019 kemarin ditambahkan lagi pada hari berikutnya, tetapi ketika kerja yang secara manusiawi harus menghabiskan energi sampai tengah malam, sampai subuh, apalagi kerjanya kan diawasi betul, dipelototi dengan kawan-kawan saksi parpol, kawan-kawan panwas, itu sebenarnya ringan, tetapi secara mental kan lumayan berat ya. Hal-hal yang seperti itu menjadi catatan kita, menjadi edukasi kita, bagaimana memperkuat BIMTEK kita kepada kawan-kawan di KPPS. Terus secara aturan juga kita minimalisir hal-hal yang memungkinkan terjadi kesalahan-kesalahan yang sama. Lalu yang kedua terkait dengan pendidikan politik tadi ya, kami berharap memang kerja-kerja sosialisasi ini tidak dilaksanakan hanya oleh KPU saja. Sejauh ini kawan-kawan partai politik, pemerintah daerah, ya, pengetahuan kami sudah lumayan ya memberikan edukasi, begitu juga dengan LSM, akademisi dan sektor-sektor yang lain. Kami berkaca 2019 kemarin, kenapa bisa mendapatkan hal yang lumayan fantastis ya menurut kami di angka partisipasi, karena memang kita
kita genjot betul secara maksimal ya, sosialisasi go to kampus. Kita mendatangi dalam satu kampus itu bisa 3 sampai 4 kali kita datang di seluruh kampus yang ada di Kota Bengkulu ya. Kita juga program go to basis ya, kita masuk ke basis-basis elemen masyarakat, misalnya basis perempuan, basis disabilitas, basis marginal, basis agama ya, kita masukkan semua. Selain itu di 2019 untuk meningkatkan tingkat sosialisasi kita juga dibantu kemarin 2019 adanya kelompok relawan demokrasi. Relawan demokrasi ini memang semacam badan ad hoc ya, yang dibentuk secara sementara membantu KPU untuk menjadi tombak sosialisasi kepada masyarakat yang sekali lagi bukan hanya milenial saja, walaupun angkanya maksimal tadi lumayan tinggi potensial, seluruh lapisan masyarakat yang secara hukum, secara konstitusional sudah bisa menjadi pemilih, kita harapkan memang punya andil ya, punya semacam volunteerisme ya, kesukarelaan untuk datang ke TPS menyalurkan hak suaranya. Itu Oke, baik, kalau bicara soal kesiapan berarti memang sudah dipersiapkan gitu, melihat dari mungkin banyaknya kejadian-kejadian di tahun 2019 atau mungkin kejanggalan yang memang perlu kita persiapkan. Dan kita akan break sejenak, kita akan lanjutkan kembali setelah jeda. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah yang satu ini.